Halo guys, Mr. Google Indonesia di sini. Di setiap negara, korupsi selalu ada dan menjadi duri dalam daging. Alih-alih berjuang demi kepentingan bangsa, yang ada para koruptor ini menghabiskan uang rakyat untuk berfoya-foya guys. Bahkan banyak dari mereka yang melakukan korupsi hanya untuk memuaskan kesenangan hobi atau koleksinya. Sebagai bayarannya, rakyat jadi menderita karena ulahnya. Mungkin seperti yang dilakukan para koruptor ini yang pakai uang rakyat untuk beli barang yang tak bermanfaat sama sekali. Mulai dari kartu Yu-Gi-Oh hingga action figure, semua dibeli dengan uang negara. Lalu benarkah hal itu terjadi? Biar gak penasaran, simak video ini sampai habis guys. Berikut ini barang-barang aneh hasil korupsi yang akhirnya dilelang negara. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya guys. Untuk support terus channel Mr. Google Indonesia. Kartu Yu-Gi-Oh milik koruptor berharga ratusan juta. Memang ada-ada saja hobi para koruptor ini, dan salah satunya mengoleksi kartu Yu-Gi-Oh. Seorang koruptor bernama Cao Yi di Cina ternyata punya koleksi kartu yang tidak biasa guys. Kartu Blue Eyes White Dragon miliknya itu diperkirakan sangat langka. Saat pemerintah Cina melakukan pelelangan, harganya melambung tinggi dengan sangat drastis. Bayangkan saja, dari angka awal lelang di nominal 80 yuan atau setara Rp179.000, naik hingga Rp195 miliar. Ketika lelang dimulai, memang banyak orang yang siap menaikkan harga tinggi, namun tak diduga sampai sebanyak ini. Akhirnya lelang pun terpaksa dihentikan karena dianggap ada keanehan dalam lonjakan harga kartu Yu-Gi-Oh itu. Action figure milik koruptor juga sempat dilelang. Kamu pasti masih ingat mengenai kasus korupsi yang sempat dilakukan oleh Zumi Zola. Mantan gubernur Jambi ini ternyata menggunakan uang gratifikasi proyek untuk membeli action figure di Singapura guys. Berbagai macam jenis action figure yang sudah ia koleksi baik dari segi ukuran, harga, hingga kelangkaan. Bahkan salah satu action figure karakter Marvel yang dia punya bisa mencapai angka 45 juta rupiah kalau dijual. Alhasil lantaran hasil korupsi, maka KPK pun akan menjual action figure miliknya ini sebagai ganti rugi atas kerugian negara yang diperbuatnya. Sapi hasil korupsi dijual karena merepotkan. Ternyata sapi juga pernah menjadi binatang sitaan KPK guys dan masuk dalam pelelangan. Tepatnya pada tahun 2016, KPK menyita 30 sapi dan 13 diantara berjenis sapi limosin yang merupakan hasil dari penyelewengan uang yang dilakukan Bupati Subang, Jawa Barat, Ojang Sohandi. Dilansir dari laman media Indonesia, sapi-sapi itu akhirnya dilelang karena beberapa kendala yang tidak memungkinkannya untuk terus dipelihara. Mengacu pada pengalaman, banyak binatang sitaan hasil korupsi yang akhirnya mati karena sebagian besar pegawai KPK tidak memiliki skill dalam perawatannya. Pun demikian dengan sapi-sapi hasil sitaan itu, lebih baik segera dilelang daripada malah turun harga atau mati karena salah rawat. Malah bisa lebih merugikan negara kan guys. Album musik yang juga sempat jadi barang lelang. Dalam rangka perayaan Hari Anti Korupsi pada tahun 2014, Kemenko melakukan pelelangan barang yang merupakan barang gratifikasi hasil korupsi. Ada total 240 barang yang dilelang dan tentu dengan harga yang sangat bervariatif. Namun ada satu barang yang unik dan bikin penasaran adalah album band Noah yang ternyata juga masuk daftar barang lelang guys. Mungkin mantan pemiliknya dulu ngefans banget dengan band besutan Ariel itu ya guys, jadi sampai dijadikan barang gratifikasi. Pelelangan ini dilakukan selama 2 tahap, mengingat jumlahnya yang lumayan banyak dan peminat yang juga tertarik dengan barang-barang itu. Kira-kira album Noah bekas koruptor ini laku berapa ya guys? Memang selalu ada saja kelakuan para koruptor ini dalam menghabiskan uang rakyat.
Padahal kalau dipakai untuk membangun bangsa, dampaknya bisa sangat terasa dan bisa meringankan beban masyarakat. Semoga Indonesia bisa benar-benar bebas dari aksi pencurian uang negara ini. Ya, meskipun sudah mendarah daging. Jangan lupa di-subscribe. Mr. Google Indonesia di sini, sampai berjumpa lagi di video menarik selanjutnya.